Selir mengangkat seember air mendidih dan menyiramkan kepada istri pertama. Sebenarnya ingin memberi pelajaran padanya. Namun, siapa sangka pihak lawan seolah sudah memperkirakan dan dengan mudah menghindar. Hal ini menyebabkan dia menyiramkan seluruh air itu ke dalam bakaran api. Ini adalah api abadi yang dinyalakan oleh ibu mertua. Api ini dinyalakan untuk mengenang almarhum. Jika padam di tengah jalan, akan menyulitkan jiwa si mati. Ibu mertua langsung marah besar. Dia langsung datang dan menamparkan selir tersebut. Dan pada saat itu, wanita tersebut secara tidak sengaja melihat giok yang digantung di pinggang selir. Itu adalah giok yang dia peroleh dengan susah payah untuk mendoakan suaminya. Kini giok itu dengan mudah diserahkan kepada orang lain. Maka, wanita itu sengaja berkata bahwa hari ini adalah milik ayah mertua. Selir yang mengenakan giok merah, ini adalah penghinaan besar. Ibu mertua semakin marah mendengarnya. Seketika melihat bahwa dia bahkan mengenakan jubah merah. Dia kembali marah dan melayangkan beberapa tamparan besar. Kemarahan itu, tamparan-tamparan ini tidak bisa menyelesaikan kemarahan dalam hati wanita. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen berpura-pura menjadi penolong wanita. Dia menipu wanita untuk menikah dengannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan kekuatan ayahnya untuk naik menjadi raja. Setelah dia mencapai kesuksesan, dia akan menunjukkan wajah aslinya. Wanita itu akhirnya tewas mengenaskan di tangan Selir dan Xiao Chen. Namun, dia mati tidak tenang. Dia bersumpah sebagai arwah tidak akan melepaskan pasangan hina ini. Mungkin ini adalah belas kasih dari Tuhan. Justru membuatnya terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Hari ini kebetulan adalah hari peringatan ayah suaminya. Ibu mertua berulang kali memperingatkan pelayannya agar tidak melakukan kesalahan. Dan hari ini juga adalah hari Xiao Chen membawa Selir masuk ke rumah. Ibu mertua selalu meremehkan. Selir ini adalah wanita penghibur yang tidak serius. Hanya karena dia sudah hamil, ibu tua itu hanya bisa menyerah dengan tak berdaya. Lalu dia memberi isyarat kepada putranya untuk berdiskusi dengan permaisuri. Namun, wanita itu dengan cepat setuju. Semua orang tidak mengerti mengapa wanita itu begitu bersedia. Namun, ibu tua yang sangat ingin memiliki cucu merasa sangat segera berdiri dan memerintahkan pelayan untuk menyalakan api abadi bagi Tuan. Terima kasih kepada Tuan. Semoga melindungi keluarga Xiao agar memiliki keturunan. Api abadi ini harus tetap menyala siang dan malam. Tidak boleh padam. Siapapun yang berniat memadamkannya, hati-hati, kepala kalian bisa jadi taruhannya. Ya. Dan Selir itu baru saja masuk, mengandalkan perutnya yang sedang mengandung, kemudian mulai menantang wanita itu. Dia juga sengaja memperlihatkan batu rubi di pinggangnya sebagai tanda hak. Namun saat itu, wanita itu sudah terlahir kembali dan tidak memiliki gelombang dalam hati. Dia hanya fokus pada balas dendam. Balas dendam di kehidupan ini akan dimulai dari kamu. Permaisuri bahkan telah setuju kamu masuk. Belumkah kamu menyajikan teh untuk permaisuri? Ya. Tunggu. Tempat duduk arwah ibu dan ayah ada di sini. Bagaimana saya bisa berani menerima teh lebih dulu? Lebih baik mengikuti adat. Biarkan Selir membawa baskom untuk mencuci tangan kepada istri pertama, untuk menunjukkan kedudukan. Ah, ternyata Yunxi memang berpikir dengan matang. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Setelah Yan selesai dengan upacara, baru kemudian kita memberikan sesajen untuk ayahmu. Selir ingin melampiaskan kemarahan, lalu pergi ke dapur untuk mengambil satu baskom besar air mendidih. Berniat untuk menyiramkan air itu ke tubuh wanita. Namun tidak tahu bahwa wanita itu telah hidup kembali. Sudah melihat melalui semua taktik kecil ini. Di kehidupan ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan dan berniat mengubah nasib. Hanya melihat dia dengan lembut berputar dan menghindari serangan diam-diam dari Selir. Semua air ini dicurahkan ke atas. Api abadi yang dinyalakan untuk ayah mertua. Namun api abadi yang padam akan membuat arwah nenek moyang tidak tenang. Ibu tua itu seketika marah besar, langsung memberi tamparan ke wajahnya. Kamu yang imut, apa kamu ingin mati? Kamu berani memadamkan uang kertas untuk Tuan? Ini benar-benar sangat tidak hormat. Tuan, tenangkanlah diri. Ibu, Yan sedang hamil, tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jangan salahkan dia lagi. Tutup mulutmu. Cener, kamu masih membela dia. Dia sama sekali tidak layak masuk ke istana kami. Perkawinan ini dibatalkan. Ibu, tenangkanlah diri. Adik perempuan sekarang, bagaimanapun juga dia mengandung darah keluarga Xiao. Lebih baik kita tunggu sampai dia menikah. Biarkan dia membawa kembali 100 tile emas itu. Bawa kembali.
untuk memperbaiki kuil ayah. Ini juga sebagai bentuk penebusan kesalahan. Apa pendapat Anda? Yunsi memang mengerti situasi. Kakak Chen. Wah, permata merahmu ini. Hari ini adalah hari peringatan ayah. Tidak pantas memakai merah. Adik perempuan seharusnya. Ini tidak sengaja, kan? Ah, aku bilang hari ini kenapa? Begitu banyak hal. Saat itu, ibu mertua langsung mengomeli Selir dengan keras. Semua kejadian sial hari ini disalahkan pada Selir. Hanya karena dia mengenakan perhiasan tanpa memikirkan situasi. Hong Yu mengenakan jubah merah yang mempengaruhi Feng Shui persembahan. Bahkan langsung memberikan beberapa tamparan. Juga merobek permata merah dari pinggangnya dan menghancurkannya. Selir yang sangat terhina memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita tersebut. Tanpa dia ketahui, wanita itu sudah mengendalikannya dengan kuat. Fu Yanyan, kamu pikir masih ada jalan mundur? Aku jamin, pada saat kamu melangkah ke dalam keluarga Xiao, setiap langkahmu ke depan akan menjadi jurang yang dalam. Kemudian dia membawa emas 100 tael pergi menemui pemimpin pavilion Lingqi. Ternyata, penolong sejatinya wanita itu di kehidupan sebelumnya adalah di depan ini, kaisar yang menyamar sebagai pemimpin pavilion Lingqi. Hanya saja saat itu wanita tersebut menyamar dengan topeng. Tidak tahu bahwa penolongnya memiliki wajah yang sebenarnya. Kaisar sangat senang dengan wanita itu. Kaisar sangat penasaran dengan maksud kedatangan wanita hari ini. Jadi, dia sengaja berkata ingin mencarinya. Bantuan berupa 100 tael emas yang dibawa tidak cukup. Namun wanita itu sangat tenang. Hanya karena di kehidupan sebelumnya, pemimpin pavilion dibunuh oleh wanita cantik. Setelah dibunuh, dia jatuh dan tidak bangkit lagi. Jika di kehidupan ini dia bisa menyelamatkan nyawanya, maka dia pasti bisa membantunya untuk membalas dendam. Jadi saat melihat wanita cantik yang membawa minuman, datang dengan niat jahat, wanita itu dengan tegas maju untuk melindungi pria dari serangan itu. Permaisuri, ini adalah alat untuk membalas budi. Sungguh tidak kecil. Katakanlah, apa yang ingin Anda minta kepada pemimpin pavilion ini? Bulan depan, suamiku akan menikahi Selir. Ingin meminta pemimpin pavilion, tolong undang kepala pengawas Xia dari Dongchang untuk datang menghadiri pernikahan. Sepertinya permaisuri sangat mencintai Pangeran Rong'an. Dia menikahi seorang Selir. Juga harus mengundang tamu kehormatan untuk mendukung. Saya mengundang kepala pengawas Xia, bukan untuk menghadiri pernikahan. Saya ingin menjadikan pernikahan itu sebagai awal yang menyedihkan bagi Xiao Chen dan Fu Yanyan. Awal menyedihkan dalam hidup ini. Sepertinya permaisuri dan Pangeran Rong'an tidak benar-benar saling mencintai. Mendengar bahwa pemimpin pavilion Lingqi tak terhingga kemampuannya, saya percaya pasti bisa mewujudkan keinginan saya. Baik, hal ini, pemimpin pavilion ini sudah setuju. Permaisuri, pakaian indah cocok untuk wanita cantik. Hanya dengan melepaskan yang tidak cocok untuk diri sendiri, baru bisa bersinar tanpa batas. Membuang terlalu sederhana. Saya kembali dari dunia bawah dengan tubuh penuh darah. Perlu membuat musuh saya hancur berkeping-keping, mati tanpa tempat pemakaman. Kamu harus mengikat Xie Yunxi di tempat pemujaan, kemudian melakukan hubungan intim dengannya. Saya ingin membuat semua orang di kota Jingsu, para pejabat dan orang kaya, melihat keadaan buruknya. Terima kasih, terima kasih. Kepala pengawas Xia telah tiba. Oh, hahaha. Selamat datang, Kepala pengawas Xia. Ai, Pangeran Rong'an. Benar-benar berseri-seri ya. Kepala pengawas Xia, maaf jika menggelikan. Terima kasih, Kepala pengawas Xia, telah hadir di pernikahan pangeran kecil. Ini adalah pengawal keluarga kita. Ai, saat yang baik telah tiba. Cener, kamu pergi bersiap-siap dulu. Maka, saya permisi dulu, Kepala pengawas Xia. Pengantin wanita turun dari kereta. Permaisuri yang megah ini, ternyata mengirimkan seorang Selir untuk menikah. Ini sangat tidak sesuai aturan. Ini disebut seorang Selir. Sudah diperlakukan semena-mena. Permaisuri juga sangat tidak berwibawa. Pangeran Rong'an juga memang. Ini lebih menyayangi Selir daripada istri. Ya, adik perempuan bisa turun dari kereta sekarang. Hari ini adalah hari bahagia saya, tapi merepotkan kakak untuk mengurus semuanya. Sungguh tidak enak hati. Adik, tidak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih, kakak kecil. Hari ini,
Aku akan memperlakukanmu, permaisuri ini, seperti lumpur, menginjak di bawah kaki. Selagi masih bisa tersenyum, silakan tertawa sepuasnya. Upacara pernikahan selesai. Selamat. Tidak baik, tidak baik. Di depan kepala pengawas, dengan panik. Seperti apa sih, ibu dari pangeran? Tadi aku lewat di depan ruang pemujaan. Mendengar ada di dalam. Suara aneh. Ayah, di ruang pemujaan dipersembahkan. Semuanya adalah nenek moyang keluarga Xiao kami. Apa yang bisa ada? Suara aneh itu. Sepertinya, ayah, apa ini? Cepat katakan. Sepertinya ada orang di dalam. Hal yang tidak pantas. Apa, ayah? Ini barang sialan siapa? Berani berbuat sembarangan di ruang pemujaan. Ini adalah ketidakpatutan terhadap nenek moyang keluarga Xiao. Yang tidak sopan. Ibu, tenangkan diri dulu. Sekarang kan semua orang ada di sini. Ayah, kenapa kakak permaisuri tidak ada? Orang di aula pemujaan itu tidak mungkin. Ah. Betapa beraninya dia, Xie Yunxi, Pangeran Rong'an, keluarga kalian. Sungguh meriah sekali. Aduh, kepala pengawas Xia terganggu. Mohon pengertian dari ketua. Yang dipuja di aula adalah aku, leluhur keluarga Xiao. Dia, Xie Yunxi, berani melakukan perbuatan tercela di dalam. Hamba raja tidak akan memaafkannya. Yang mulia, ada apa ini? Ayo, mari kita lihat. Iya, mari kita lihat. Permaisuri. Biar aku cium. Haha, permaisuri, kamu benar-benar pandai melayani. Permaisuri, di dalam memang permaisuri. Permaisuri memanfaatkan Pangeran Rong'an di aula untuk menikahi Selir. Ternyata dengan pria lain. Berjanji rahasia di aula pemujaan. Permaisuri sepertinya tidak menganggap Pangeran Rong'an. Dianggap serius, bukan? Sungguh sangat tidak sopan. Kakakku juga benar-benar. Bagaimanapun tidak tahan kesepian. Hari ini setidaknya juga hari bahagia. Pangeran Rong'an mengadakan pesta yang meriah. Dia membuat keributan seperti ini. Besok, apa yang kamu katakan, ini tak bisa dibiarkan. Istana Pangeran Rong'an takutnya akan menjadi lelucon seluruh kota. Permaisuri ini berperilaku seperti ini di kuil. Xie Yunxi, keluarlah kau. Xie Yunxi, Xie Yunxi, kau wanita. Ini adalah kuil keluarga Xiao. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Perbuatan hina. Pangeran Rong'an, istana Pangeran Rong'an ini benar-benar memberikan kami pertunjukan yang bagus. Kepala pengawas Xia, saya, permaisuri, biarkan aku mencium. Suara kotor di sini. Kami sama sekali tak bisa mendengarnya lagi. Seseorang datang. Buka pintu untukku. Cepat lihat. Berhenti.